Thought I really tried to. Blindsided, addicted. Thought we could really do this, but really I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang HPP atau harga pokok penjualan. HPP atau harga pokok penjualan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja, bahan, dan overhead dalam proses pembuatan produk atau jasa yang dijual ke pelanggan sepanjang suatu periode. Selanjutnya ada perhitungan HPP berdasarkan fungsi. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membenarkan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Di lain pihak, biaya overhead dibebankan dengan menggunakan penelusuran penggerak dan alokasi. Secara fisik, perhitungan biaya berdasarkan fungsi menggunakan penggerak aktivitas tingkat unit untuk membebankan biaya overhead pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya sering dengan perubahan jumlah unit yang diproduksi. Nah, selanjutnya ada metode tarif keseluruhan pabrik. Perhitungan tarif overhead keseluruhan pabrik terdiri dari dua tahap. Yang pertama, biaya overhead yang dianggarkan akan diakumulasi menjadi satu kelompok untuk keseluruhan pabrik. Biaya overhead dibebankan secara langsung pada kelompok biaya tersebut dengan menambah seluruh biaya overhead yang diperkirakan muncul dalam satu tahun. Setelah biaya diakumulasi dalam kelompok biaya ini, tarif keseluruhan pabrik dihitung menggunakan penggerak tingkat unit atau biasanya jam tenaga kerja langsung. Terakhir, biaya overhead dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif tersebut dengan jumlah jam tenaga kerja langsung aktual yang akan digunakan oleh tiap-tiap produk. Di sini ada perhitungan tarif keseluruhan pabrik ya. Nih, ilustrasi perhitungan biaya yang digunakan oleh Bell Ring sebelum Henderson Associates mengubah sistem perhitungan biaya. Pabrik memproduksi dua jenis kabel telepon, yaitu telepon nirkabel dan mode reguler. Berikut data perkiraan dan aktual perusahaan. Yang pertama ada overhead yang dianggarkan sebesar 360.000. Aktivitas yang diharapkan atau dalam jam tenaga kerja langsung ada 100.000. Aktivitas aktual atau dalam jam tenaga kerja langsung 100.000. Overhead aktual sebesar 380.000. Jadi, tarif berdasarkan jam tenaga kerja langsung untuk tahun 2008 diharapkan dapat dihitung sebagai berikut. Cara perhitungan tarif perkiraan overhead sama dengan biaya yang dianggarkan dibagi aktivitas yang diharapkan, sama dengan 360.000 dibagi 100.000, sama dengan 3,0 per jam tenaga kerja langsung. Lalu, overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead dikali aktivitas aktual. Tarif overhead itu hasil dari perhitungan di atas tadi ya, yang 3,6 dikali 100.000 dari aktivitas aktual sama dengan 360.000. Sini ada perbedaan overhead aktual dan overhead yang dibebankan. Disebut dengan variansi overhead. Pada kasus di atas, nilai variansi overhead adalah 20.000. 20.000 itu dari 380.000 dikurangi 360.000. Jika overhead aktual lebih besar daripada overhead yang dibebankan, variansi disebut overhead yang terlalu rendah dibebankan. Sebaliknya, jika overhead aktual kurang dari overhead yang dibebankan, variansi disebut overhead yang terlalu tinggi dibebankan. Pada akhir tahun, overhead yang terlalu rendah dibebankan akan ditambahkan pada harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika terlalu tinggi akan dikurangkan dari harga pokok penjualan. Selanjutnya, biaya per unit dengan metode tarif keseluruhan pabrik. Pada poin pertama, biaya per unit suatu produk dihitung dengan menjumlahkan biaya utama produk pada biaya overhead yang dibebankan. Kemudian membagi jumlah biaya ini dengan unit yang diproduksi, seperti tabel pertama berikut. Di sini, pada data nirkabel, unit yang diproduksi sebesar 10.000. Biaya utamanya sebesar 78.000 dan jam tenaga kerja langsung sebesar 10.000. Sedangkan pada data reguler, unit yang diproduksinya sebesar 100.000, biaya utamanya sebesar 738.000 dan jam tenaga kerja langsungnya sebesar 90.000. Pada poin kedua,
perhitungan biaya per unit produk secara keseluruhan dengan memperhatikan peran tarif yang diperkirakan overhead atau 3,6 per jam tenaga kerja langsung. Dapat dilihat pada tabel kedua, yaitu biaya utama pada data nirkabel sebesar 78.000. Biaya overheadnya 3,6 dikali 10.000 sama dengan 36.000. Jumlah biaya produksinya sebesar 114.000, unit yang diproduksi sebesar 10.000, maka biaya per unit pada data nirkabel yaitu 11,4. Sedangkan pada data reguler, biaya utamanya sebesar 738.000, biaya overheadnya yaitu 3,6 dikali 90.000, yaitu 324.000, jumlah biaya produksinya sebesar 1.062.000, unit yang diproduksi sebanyak 100.000, dan biaya per unit pada data reguler yaitu 10,62. Selanjutnya yaitu metode tarif departemen. Seperti gambar berikut tentang perhitungan biaya berdasarkan fungsi tarif departemen. Yang pertama yaitu ada biaya overhead, yang kedua pembebanan biaya, di mana pembebanan biaya dibagi menjadi dua, yaitu kelompok biaya departemen A dan kelompok biaya departemen B. Di dalam kelompok biaya departemen A terdapat pembebanan biaya dan produk. Di dalam kelompok biaya departemen B juga terdapat pembebanan biaya dan produk. Nah, pada tahap pertama, biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan pada setiap departemen produksi dan membentuk kelompok biaya overhead departemen. Ketika biaya dibebankan pada setiap departemen produksi, penggerak berdasarkan unit seperti jam tenaga kerja langsung dan jam kerja mesin digunakan untuk menghitung tarif departemen. Produk yang diproses oleh berbagai departemen diasumsikan menggunakan sumber daya overhead sesuai proporsi penggerak berdasarkan unit departemen, seperti jam-jam mesin atau tenaga kerja langsung. Pada tahap kedua, overhead dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan departemen terkait. Jumlah overhead yang dibebankan pada produk adalah jumlah dari banyaknya overhead yang dibebankan setiap departemen. Nah, selanjutnya pabrik Bellring mengubah penggunaan tarif keseluruhan menjadi tarif departemen. Pabrik memiliki dua departemen produksi, yaitu pabrikasi dan perakitan. Pada departemen pabrikasi, komponen elektronik utama dibuat. Bagian lain dibeli dari pemasok dan divisi lain. Nah, di sini terdapat data yang berhubungan dengan departemen untuk tahun 2008 ditunjukkan pada tabel ketiga berikut ini. Di sini terdapat data departemen pabrik Bellring. Pada data pabrikasi, overhead yang dianggarkan yaitu sebesar 252.000. Penggunaan aktual dan yang diharapkan dalam kurung jam tenaga kerja langsung pada data nirkabel sebesar 7.000 dan reguler sebesar 13.000. Jadi hasilnya 20.000. Dan penggunaan aktual yang diharapkan pada jam mesin yaitu nirkabelnya 4.000 dan regulernya 36.000. Jadi hasilnya pada pabrikasi yaitu 40.000. Sedangkan pada perakitan, overhead yang dianggarkan yaitu 108.000. Penggunaan aktual dan yang diharapkan pada jam tenaga kerja langsung pada data nirkabelnya sebesar 3.000 dan regulernya 77.000. Jadi hasilnya 80.000. Sedangkan penggunaan aktual dan yang diharapkan pada jam mesin yaitu nirkabelnya 1.000 dan regulernya 9.000. Jadi hasilnya dari data perakitan yaitu 10.000. Poin berikutnya, pabrikasi banyak menggunakan mesin dibandingkan jam mesin. Sedangkan perakitan cenderung menggunakan banyak tenaga kerja langsung. Bellring mendasarkan tarif overhead departemen pada jam mesin untuk pabrikasi dan jam tenaga kerja langsung untuk perakitan. Dua tarif dapat dihitung sebagai berikut, yaitu cara perhitungan pabrikasi sama dengan overhead dianggarkan dibagi jam mesin yang diharapkan. Sedangkan perhitungan tarif perakitan yaitu overhead dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsung yang diharapkan.
Jumlah overhead yang dibebankan untuk setahun adalah jumlah yang dibebankan pada setiap departemen. Overhead yang dibebankan sama dengan 6,30 dikali jam mesin aktual ditambah 1,35 dikali jam tenaga kerja langsung aktual. Jam mesin aktual di sini sebesar 40.000 dan jam tenaga kerja langsung aktual sebesar 80.000. Jadi 6,30 dikali 40.000 ditambah 1,35 dikali 80.000 sama dengan 252.000 ditambah 108.000 yang hasilnya 360.000. Adapun biaya per unit dengan menggunakan tarif departemen bisa dilihat di tabel 4. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Sistem akuntansi biaya yang telah menunjukkan ketinggalan zaman. Contohnya, jika biaya terdistori dan perhitungan biaya produk yang terlalu tinggi, maka penawaran yang diajukan secara sistematis akan kalah, walaupun perusahaan merasa menggunakan strategi perusahaan yang agresif. Hal ini bisa membingungkan ketika perusahaan yakin operasi perusahaan sama-sama efisien dengan pesaingnya. Jadi, salah satu gejala dari sistem biaya yang telah ketinggalan zaman adalah ketidakmampuan dalam menjalankan hasil penawaran. Sebaliknya, jika harga-harga pesaing yang sangat tidak realistis, maka para manajer harus mempertanyakan ketepatan sistem biaya mereka. Dua faktor utama penyebab ketidakmampuan tarif departemen dan tarif keseluruhan pabrik berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead secara tepat. Yang pertama, proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap jumlah biaya overhead. Terdapat banyak aktivitas overhead yang tidak berkaitan dengan jumlah unit yang diproduksi. Contohnya, aktivitas penyetelan. Biaya penyetelan terjadi setiap bat produk. Satu bat mungkin terdiri dari 1.000 atau 10.000 unit dengan penyetelan yang sama besarnya. Semakin banyak penyetelan, biaya akan meningkat. Penggerak biaya aktivitas tingkat non-unit seperti perintah penyetelan diperlukan untuk pembebanan biaya yang lebih akurat. Penggerak aktivitas non-unit adalah faktor yang mengukur pemakaian aktivitas produk dan objek biaya lainnya. Penggerak aktivitas adalah faktor-faktor yang mengukur pemakaian aktivitas produk dan objek yang lain. Penggerak aktivitas dapat diklasifikasikan sebagai penggerak aktivitas tingkat unit dan tingkat non-unit. Yang kedua, tingkat keanekaragaman produk yang besar. Keanekaragaman produk atau bisa juga disebut produk diversity berarti produk menggunakan aktivitas overhead dalam proporsi yang secara signifikan berbeda. Terdapat beberapa alasan produk dapat menggunakan overhead dalam proporsi yang berbeda. Sebagai contoh, perbedaan pada ukuran produk, kerumitan produk, waktu penyetelan, dan besarnya bat. Apapun bentuk keanekaragaman produknya, biaya produk akan distori apabila jumlah overhead berdasarkan unit yang digunakan produk tidak berubah dalam proporsi langsung dengan jumlah yang digunakan overhead non-unit. Proporsi setiap aktivitas yang digunakan suatu produk didefinisikan sebagai rasio konsumsi.